Udah suaranya enggak? Hmm. Ada Baim. Halo? Oke. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Komimers yang telah ikut berpartisipasi di acara talk kami yang pertama yang bertemakan koperasi digital. Mungkin di sini saya sebagai moderator sekaligus pembawa acara. Mungkin langsung aja ya, karena narasumber dan pemateri kita itu sudah ada ya. Selamat pagi menjelang siang, Pak Muhammad Rizal Bustaman atau yang sering disapa Kang Jale. Halo Kang Jale, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya saya pengen kenalin juga nih dari audien di sini nih. Di sini ini tuh terdiri dari orang-orang yang sedang merintis untuk membangun koperasi dan juga orang-orang yang sedang tertarik gitu terhadap koperasi dan juga koperasi digital ini gitu. Nah, saya sapanya Kang Jale aja kali ya. Ya, boleh. Bebas sih mau Kang Ijal, Kang Jale, Kang Ijul, gimana enaknya aja. Ya, Kang Jale aja ya. Oh, boleh. Kang Jale ini kan Kang Jale ini kan adalah mahasiswa aktif ya di Institut Koperasi Indonesia semester 5 dan juga aktif di bagian edukasi koperasi ya, karena kan sering juga mengisi mentoring koperasi baik itu di lingkup mahasiswa perguruan tinggi ataupun sekolah gitu. Dan juga Kang Jale ini ketua dari member activity center. Nah, mau tanya juga nih ke Kang Jale, Boleh. mungkin dari pendapatnya ya mengenai eksistensi koperasi akhir-akhir ini gitu, apa sih menurut Kang Jale itu gitu, karena koperasi saat ini tuh banyak sekali koperasi yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif, dan yang bahkan yang tidak aktif dari sebelum pandemi menjadi bubar gitu. Nah, pendapat dari Kang Jale ini bagaimana gitu? Oke ya, terima kasih untuk Bapak Moderator. Nggak apa-apa ya dipanggil Bapak Moderator ya, biar lebih nyantai aja gitu. Buat teman-teman kita relax aja di sini, kita sharing. Jadi bukan materi seperti kita lagi belajar di kelas seperti dosen, tapi kita lebih ke sharing aja di sini ya. Oke, menyikapi pertanyaan tadi dari Bapak Moderator, gimana sih eksistensi koperasi di zaman sekarang gitu kan? Yang notabene-nya sedikit segala susah gitu. Entah dalam hal jarak, entah dalam keuangan dan segala macam pun, mungkin nggak hanya koperasi aja mungkin yang merasa kesusahan. Bahkan kebanyakan perusahaan-perusahaan besar pun mereka harus memutar otaknya buat gimana caranya menghadapi pandemi yang sekarang kita hadapin sekarang gitu ya. Oke, mungkin biar lebih jelasnya, biar nanti kalian ada gambaran gimana sekarang kondisi koperasi sekarang, kita bakal langsung aja ke materi yang Kang Jale, jangan Kang Jale deh, yang Jale udah siapin sebelum-sebelumnya ya. Oke, di sini share screen-nya muncul nggak di kalian? Ada. Muncul. Oke. Muncul Kang. Oke, kalau muncul ini jelas ya, terpampang gede nih, koperasi. Rasanya kalau misalkan kita nggak tahu koperasi, kayaknya kebangetan deh ya. Karena sejujurnya kita tuh kuliah di jurusan koperasi, tapi kita nggak tahu koperasi itu sendiri apa gitu artinya. Minimal tahulah tahun dari arti atau definisi koperasi itu tahun berapa gitu kan, minimal tahunnya dulu aja deh. Nomornya, minimal tahu nomornya. Nah, minimal gitu ya. Syukur-syukur kalian tahu definisinya apa, terus nanti prinsip, nilai, dan sebagainya kalian tahu ya. Koperasi. Oke, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama yang koperasi. Nah, di sini Jale pengen ngejelasin dulu nih sedikit mengenai tentang koperasi. Oke. Jadi untuk penjelasan yang pertama, kita ada 3 poin ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu kita bakal bahas definisi koperasi itu sendiri apa. Lalu nanti kita bahas mengenai nilai-nilai koperasinya apa.
Dan yang ketiga kita akan membahas tentang prinsip-prinsip koperasi. Dan ketiga ini termasuk semuanya menjadi jati diri koperasi. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama itu adalah definisi atau pengertian. Oke. Mungkin dari teman-teman udah punya versinya masing-masing ya. Entah itu dari koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, itu betul. Badan usaha yang memiliki anggota yang didirikan oleh minimalnya 20 dan atau 3 badan usaha koperasi itu benar. Tapi semua pengertian yang teman-teman pahami, itu semuanya mengacu pada koperasi menurut Undang-Undang. Nomor berapa? Nomor 25 tahun 94. Ya. Jadi semua pengertian teman-teman yang teman-teman pahami tentang pengertian koperasi, itu semuanya merujuk kepada pengertian koperasi menurut Undang-Undang ini. Nah, isinya apa sih, Kang Jale? Nah, jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah ini pengertian koperasi itu menurut undang-undang. Ini teman-teman harus ingat nih, karena setahu Jale, ketika nanti kalian skripsi dan ketika kalian sidang, satu hal yang pertama yang pasti ditanyakan adalah pengertian koperasi menurut undang-undang apa? Itu satu pertanyaan yang nggak akan lepas dari kalian nanti sidang. Karena kenapa? Karena kalian ini adalah mahasiswa-mahasiswi koperasi. Malu dong nanti ketika kalian lulus, teman-teman kalian nanyain koperasi itu apa sih? Nah, kan bingung kalau misalkan nanti kalian, koperasi koperasi itu barang-barang murah, pokoknya murah-murah aja di koperasi. Nggak kayak gitu kan nanti kan? Nah, pasti nanti kalian jawabnya, "Oh iya nih, kan rada gagah nih kalau misalkan kalau koperasi menurut Undang-Undang tahun 25 nomor 25 tahun 94 tuh kan kelihatan, wah anak koperasi banget nih, gagah nih, nggak gagal nih lulusan koperasi, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu, wah itu patut dipertanyakan, kalian 4 tahun di IKOPI ngapain aja gitu kan. Oke, mungkin seperti itu ya. Nah, itu mengenai tadi pengertian, oke, atau misalkan tadi definisi koperasi. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu nilai-nilai koperasi. Nah, pada umumnya nilai-nilai koperasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada menolong diri sendiri, yang kedua tanggung jawab pribadi, ketiga demokrasi, keempat kesamaan, dan kelima kepemilikan bersama. Lantas apa sih pengertian atau definisi dari 5 poin ini? Oke, nih. Kang Jale di sini mau jelasin singkat aja untuk per poinnya. Yang pertama itu adalah menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri itu seperti apa? Apakah kita punya masalah ditolong sama koperasi? Apa kita punya masalah keluarga ditolong sama koperasi? Enggak, bukan kayak gitu. Tapi menolong diri sendiri ini adalah dalam hal segi ekonomi dan kesejahteraan diri kita sendiri. Seperti itu. Orang-orang gabung koperasi karena dia ingin meningkatkan ekonominya. Orang-orang gabung ke koperasi karena dia ingin meningkatkan kesejahteraannya. Itu arti dari menolong diri sendiri. Jadi ketika orang masuk ke koperasi bukan karena dia pengen nyari minta tolong. Misalkan kita masuk nih ke koperasi simpan pinjam. Lalu kita masuk, tolongin dong, saya mau pinjam uang nih. Nah, bukan seperti itu. Tapi menolong diri sendiri ini, kita gabung ke koperasi, kita kontribusi di sana, itu yang dimaksudkan arti dari menolong diri sendiri. Seperti itu. Oke, bisa dipahamin ya poin nomor 1. Oke, sekarang poin nomor 2, yaitu tanggung jawab pribadi. Oke, kenapa sih tanggung jawab pribadi? Apa maksudnya? Nah, tanggung jawab pribadi ini maksudnya adalah karena koperasi ini nyambung ya sama yang poin nomor 5. Karena koperasi ini kepemilikan bersama, karena koperasi ini milik kita sendiri, otomatis ada dong rasa tanggung jawab pribadinya. Kalian masuk ke koperasi KKB, otomatis KKB ini adalah punya kalian, bukan punya pendiri KKB, bukan punya ketua KKB, bukan punya sekretaris, atau bukan punya Bu Nina yang ada di kantin, bukan. Tapi koperasi ini adalah milik kita bersama. Oke, ini tanggung jawab pribadi itu.
Jadi karena kepemilikan kita bersama tersebut, muncullah tanggung jawab pribadi. Tanggung jawabnya seperti apa? Kita banyak kontribusi di koperasi tersebut. Kita contoh ambil deh KKB aja ya, nggak usah yang jauh-jauh. KKB kita punya kantin. Nah, di kantin itu kan nyediain banyak barang tuh. Ada barang retailnya, ada kantinnya juga, dan segala macam ya. Nah, bentuk dari tanggung jawab pribadi ini kita kontribusi ke kantin itu dengan cara kita membeli produk-produk yang dijual oleh KKB. Contohnya kita ketika makan siang kita belinya di KKB nih. Atau biar hemat deh, kalian bekal dari rumah tapi lupa bawa air. Nah, si airnya kalian beli di KKB. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab pribadi dengan cara kontribusi. Sebenarnya banyak caranya dengan tanggung jawab pribadi ya. Salah satunya adalah kalian berkontribusi. Oke. Itu untuk poin nomor 2. Nah, untuk poin nomor 3 yaitu demokrasi. Demokrasi itu seperti apa sih di dalam koperasi? Salah satunya adalah RT, rapat tahunan ya, atau misalkan biasa kita sebut RAT, rapat anggota tahunan. Nah, rapat anggota tahunan ini adalah demokrasinya koperasi. Kenapa disebut demokrasinya koperasi? Kan RAT cuma pembagian SHU doang. Oh, enggak. Di RAT ini ada yang namanya suara anggota. Nah, tujuan dari suara anggota ini untuk apa? Dia untuk menyampaikan. Kan ada pepatah atau misalkan sebutan one vote one man ya di koperasi itu. Satu orang, satu voting. Nah, satu orang, satu suara. Maksudnya satu orang, satu suara di sini, ketika nanti rapat anggota diselenggarakan, satu orang itu semuanya, contohnya ada 1.000 anggota. Nah, 1.000 anggota ini dia semuanya punya suara. Dia semuanya punya hak buat mengeluarkan pendapatnya. Contoh, wah ini koperasi ketinggalan nih. Kenapa nggak melakukan digitalisasi? Wah ini koperasi kok pengurusnya kayak gini, semuanya berhak ngomong di situ. Nah itu di situ demokrasinya. Oke, yang keempat kesamaan. Kesamaan di sini maksudnya adalah contoh deh. Di sini teman-teman orang punya, di sini teman-temannya misalkan adiknya Mbak Imong ya punya uang banyak gitu. Sedangkan di sini Jale adalah sebagai orang yang biasa-biasa aja. Tapi ketika masuk ke koperasi yang sama, itu nggak ada yang namanya orang kaya, nggak ada yang namanya orang miskin, orang biasa-biasa aja, nggak ada pedagang kaki lima, nggak ada yang namanya orang pengusaha, nggak ada. Semuanya sama ketika masuk koperasi. Bayar simpanan wajib, sama semuanya. Bayar simpanan pokok, sama semuanya. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang biasa-biasa aja, semuanya sama. Itulah kesamaan. Makanya ketika kita masuk jadi anggota koperasi, itu semuanya sama rata. Nggak dibedakan ras, nggak dibedakan agamanya apa, budayanya apa, semuanya sama. Itu kesamaan. Dan yang kelima, seperti yang tadi Jali jelasin, bahwa koperasi ini memiliki kepemilikan bersama. Jadi ketika kita udah menyetujui, kita udah bayar SPSW, ya udah ini koperasi milik kita bersama, bukan milik ketua, bukan milik sekretaris ataupun bukan milik pejabat-pejabat tinggi, tapi milik semuanya. Oke, mungkin itu ya penjelasan singkat mengenai nilai-nilai koperasi. Dan yang selanjutnya yaitu poin terakhir nih dari yang tadi mau dijelasin adalah prinsip-prinsip koperasi. Oke, ini ada 7 ya prinsip koperasi itu. Yang pertama, anggota yang sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua juga ada pengawasan yang demokratis oleh anggota. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Yang keempat, otonomi dan keswadayaan. Yang kelima, pendidikan, pelatihan dan informasi. Ini yang keenam dan ini yang ketujuh. Oke. Kalau misalkan dijelasin, takutnya nanti waktunya nggak cukup. Karena di sini panitia ngasih ajalnya 30 menit. Kalau dijelasin 7 poin-poinnya, ini 30 menit habis di sini doang. Nanti nggak masuk ke poin kalian tentang digitalisasi, oke? Jadi ajalnya cuma ngasih tahu nih, takutnya nanti ketika kalian sidang, coba sebutin prinsip-prinsip koperasi. Nah, 7 inilah yang kalian nanti sebutin. Ataupun nanti orang-orang tanya, jati diri koperasi kan ada prinsip-prinsipnya. Coba sebutin salah satu. Nah, salah satunya ini. Kalian sebutin aja dari ketujuh ini. Oke. Itulah ya prinsip-prinsip koperasi. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan ya. Sesuai dari permintaan moderator, kita bakal ngebahas mengenai digitalisasi koperasi. Nah, sebelumnya digital ya.
Digital. Digital itu identik dengan modern. Digital ini identik dengan apa lagi tuh? IT. Digital ini identik dengan serba cepat. Lantas kalau misalkan kita aplikasiin ke koperasi seperti apa? Koperasinya kita tadi udah kenal. Sekarang kita belum kenalan nih sama digitalisasi. Digitalisasi itu apa? Nanti kalian bingung lagi kan? Kalian tahu koperasinya, tapi kalian nggak tahu digitalisasinya apa. Oke, sekarang kita bahas nih. Digitalisasi itu apa sih digitalisasi? Nah, digitalisasi itu adalah zaman di mana teknologi secara digital telah memasuki setiap sisi kehidupan manusia. Dari mulai memesan makanan, transportasi, pemasaran, dan sebagainya. Semuanya dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi. Nah, itu ya digitalisasi. Jadi, udah kebayang dong dari pengertiannya itu sendiri digitalisasi. Coba kalian bayangin, koperasi diterapin digitalisasi. Kalian lagi, contoh nih ya, kita ngambil KKB aja deh. Setiap contoh kita koperasinya KKB. Kalian lagi di kelas, kalian mager. Tapi KKB udah digitalisasi nih. Kalian tinggal buka aplikasi aja. Contoh deh, KKB kita bersama aplikasinya ya. KKB kita bersama. Nah, itu nyediain semua menu yang ada di kantin. Kalian mager nih, lagi di kelas. Kalian bisa mesen tuh lewat aplikasi. Wait, kita pengen mesen, wah ini kayaknya enak nih, pesan makanan siang. Wah kayaknya enak nih, beli minum. Nah, nanti dari KKB ada yang nganterin tuh ke kelas. Pakai kurir ya, kurir KKB, khusus kurir KKB di area kampus. Itu kan keren tuh. Nah, itulah digitalisasi, salah satu contohnya. Jadi segala sesuatunya kita udah pakai yang namanya teknologi. Kita mau pesen apa teknologi, kita mau bayar apa teknologi, kita mau melakukan apapun semuanya teknologi. Itu digitalisasi. Lantas ketika diaplikasiin ke koperasi, ini akan menjadi sebuah poin plus buat koperasi. Kita di sini ada simpan pinjam di koperasi. Kebayang nih, yang dulunya kita mau bayar SPSW atau kita menyimpan harus jalan kaki. Nah, coba kalian bayangin kalau misalkan koperasi simpan pinjam, mereka udah memasuki digitalisasi. Mereka mungkin udah bikin tuh yang namanya aplikasi seperti mungkin koperasi banking atau misalkan koperasi bank atau penyimpanan bank tapi melalui yang digitalisasi. Jadi kita sebagai anggota tuh nggak harus datang langsung ke tempat. Contoh nih teman-teman sekarang yang paling jauh dari mana? Ada yang dari luar Jawa nggak? Dari teman-teman atau semuanya lagi di Nangor? Rancaikek, Kang. Oke, contoh deh. Rancaikek sekarang udah jadi negara ya. Rancaikek sekarang udah jadi negara nih, udah memisahkan diri dari Jatinangor atau masih memisahkan diri dari Bandung, bikin negara sendiri. Jauh banget nih ya ke Nangor, contoh ada 1000 km lah. Nah, yang dari Rancaikek ini, dia tuh pengen bayar simpanan wajib. Ya, simpanan pokoknya dia pengen bayar. Tapi kan nggak mungkin yang jauhnya 1000 km dari Rancaikek ke Jatinangor, dia harus ongkosnya berapa, belum lagi nanti transportasi buat makannya berapa, itu kan nggak mungkin. Nah, tujuannya ada digitalisasi ini untuk memudahkan yang jauh terasa dekat, kayak gitu. Jadi si Rancaikek tuh, yang orang yang di Rancaikek ini, dia ketika mau bayar simpanan wajib, nggak harus datang capek-capek ke tempat. Tapi dia cukup buka aplikasi, oh iya nih, saya mau bayar simpanan wajib saya bulan ini. Saya mau bayar simpanan wajib saya 6 bulan ini. Jadi nggak usah harus datang ke sana, tinggal transfer beres. Nah itu fungsinya digitalisasi. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah sekarang koperasi udah digitalisasi apa belum? Itu yang jadi pertanyaan. Ya enggak? Kalau misalkan udah digitalisasi, kenapa koperasi sekarang nggak eksistensi? Itu yang jadi pertanyaannya. Oke, kita nanti akan bahas tuntas, nggak tuntas ya. Ini pasti nanti banyak PR-nya nih yang harus kita bahas. Tapi kita akan bahas secara singkat. Kita akan diskusi mengenai digitalisasi koperasi. Oke, itu ya seputar digitalisasi. Oke, mungkin teman-teman di sini udah ada gambaran nih. Gimana sih kalau misalkan nanti koperasi digitalisasinya seperti apa? Oke, next. Nah, lalu ketika nanti koperasi udah digitalisasi, apa sih manfaat yang bakal dirasakan oleh anggota? Ya enggak?
Digitalisasi koperasi dapat menyentuh berbagai hal, sebenarnya dapat sangat membantu proses koperasi mengelola bisnisnya. Nah, ini ada 4 poin nih yang bakal dirasakan ketika nanti koperasi udah menerapkan digitalisasi. Yang pertama, efisiensi proses transaksi. Ya. Proses transaksi ini nggak harus melulu tentang koperasi produksi, nggak harus melulu tentang koperasi konsumen, atau koperasi jasa. Semuanya, jenis-jenis koperasi semuanya bakal merasakan anggotanya bila mana digitalisasi ini diterapkan di koperasi. Ya. Contoh koperasi jasa, dia menyediakan jasa transportasi. Jadi nanti ketika udah bayar, dia nggak harus megang uang cash dong. Contoh dia baru gajian nih, dapat uang 100 juta. Nggak mungkin dia teng 100 juta kan. Sekarang udah zamannya barcode, sekarang udah zamannya transfer. Tinggal tempel ke bayar. Itu efisiensinya proses transaksi. Lalu kalau misalkan gimana Kak kalau contohnya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam udah zamannya kita transfer. Kita punya usaha, lalu hasil usahanya kita pengen simpan di koperasi. Kalau koperasi itu udah menerapkan digitalisasi, kita udah bisa tinggal transfer tuh, transfer. Oh, kita punya untung 1 juta, transfer. Kita punya untung 2 juta, transfer. Contoh apalagi produksi. Produksi kalau udah digitalisasi itu nggak ada yang namanya manual. Contoh kita mau buat tempe. Kalau misalkan zaman dulu koperasi tempe itu kan masih pakai alat yang harus pakai kayu, terus nanti digilingnya pakai batu, terus nanti apalagi tuh dipanasin dan segala macam. Tapi kalau udah menyentuh digitalisasi itu semuanya tinggal ya udah kita sedain kedelai, nanti muncul-muncul keluar tempe. Kita sedain kedelai, muncul-muncul keluar tahu. Itulah digitalisasi. Oke, itu poin pertama. Poin kedua yaitu pelibatan anggota koperasi. Nah, jadi kan koperasi idealnya sistem ekonomi itu seluruh anggota kan yang mengelolanya. Nah, jadi ketika nanti seluruh anggota yang mengelolanya, nah pengurus ini akan lebih gampang, pengurusnya. Pengurus dan pengawas dia akan lebih gampang untuk menjalankan koperasi tersebut. Karena nggak harus pencatatan, kan biasanya kalau misalkan dulu-dulu nih ya, kita berbicara mengenai koperasi yang belum menyentuh era digitalisasi. Mungkin koperasi ketika pembukuan atau misalkan ketika pencatatan harus semuanya manual kan. Sedangkan ketika nanti RAT itu semuanya harus disampaikan. Nah, kalau misalkan koperasi sudah menyentuh digitalisasi, itu semuanya tinggal melalui aplikasi. Semuanya tinggal dicatat aplikasi, memudahkan pengurus dalam perhitungan, memudahkan pengurus dalam pencatatan. Jadi ketika nanti SHU, itu semuanya akurat. Nanti ketika penyampaian pun jelas gitu pada anggota. Itu pelibatan anggota koperasi. Yang ketiga itu akses terhadap channel revenue tambahan. Nah, jadi koperasi saat ini masih belum banyak yang memanfaatkan peluang yang tersedia di dunia digital. Jadi koperasi pada era sekarang yang malah sudah menyentuh 4.0 ya, bukan 3.0 lagi, teknologi. Koperasi ini mereka kebanyakannya masih di dalam zona nyaman. Dalam artian zona nyaman mereka tuh mereka lebih enak manual aja gitu. Bayar simpanan mereka lebih enak, ya udah anggotanya aja yang datang. Atau produksi kita lebih enak bikin satu tempat nanti orang-orang pada ngumpul di sana gitu. Itu mereka tuh masih istilahnya terjebak dalam zona nyaman. Mereka nggak pengen terlalu ngambil resiko. Tapi nggak menutup kemungkinan ada pun beberapa koperasi yang mereka berani mengambil resiko itu. Resikonya seperti apa? Nanti kita bahas di next slide ya. Oke, yang keempat adalah memikat pasar tambahan, terutama anak muda. Nah, dilihat dari perkembangan sekarang, anak muda sekarang tuh mereka lebih pengennya yang instan, ya enggak? Jangankan anak muda, kalian deh, ini nih teman-teman yang ada di sini ya. Kalian kalau misalkan pesen Shopee, enaknya bayar ke Alfamart atau lewat langsung transfer? Langsung transfer, Kak. Langsung transfer. Transfer kan? Kalau misalkan apalagi yang jauh tuh, Alfamart, Indomaretnya. Wah, males kan bayaran. Wah, anjir geus bayar, jauh di kan, kasarnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan koperasi udah menyentuh digitalisasi, kalian bayangin deh, ini contoh kita sekarang KKB. KKB udah nyentuh digitalisasi.
segala apa-apanya udah bisa dilakukan melalui gadget atau segala apa-apanya udah melalui device gitu ya. Kalian pengen bayar simpanan wajib di pandemi ini, masa iya kan kalian harus datang ke sana, ya nggak? Kan sebagai anak muda kan jujur, udah mah kuliah online bikin males, apa sekarang koperasi lagi ditambah kudu misalkan kita harus ke sana nih bolak-balik makin males, ya nggak? Nah, inilah poin plus dari manfaat digitalisasi. Mungkin anak muda juga nggak akan berpikiran bahwa, wah koperasi mah jadul, koperasi mah ketinggalan, wah koperasi mah orang tua kabeh, ya nggak? Mungkin teman-teman di sini punya pemikiran seperti itu. Tapi kalau misalkan koperasi udah nyentuh digitalisasi, minimal di atas 50% lah koperasi udah nyentuh digitalisasi, Ajale yakin koperasi ini mampu bersaing dengan perusahaan lain di era digital sekarang. Karena seperti yang kita lihat, bahwa data di lapangan menyentuh 20% pun enggak. Koperasi kebanyakan mereka masih manual. Manual dalam artian anggota harus datang ke tempat, anggota produksinya masih manual, ya enggak? Udah dikit kan koperasi yang menyentuh digitalisasi, walaupun ada seperti itu. Nah, kalau misalkan minimal 50% koperasi yang Indonesia, ini anak muda pasti mikirnya, wah iya kita ngelamar kita nggak usah mikir pusing-pusing lamar. Kita ikut aja sama koperasi. Koperasi udah enak kok, segalanya udah bisa digitalisasi. Ketika nanti contoh kalian sekarang lulusan Ikopin, pastikan kalau misalkan sekarang kalian mikirnya, oh ya deh nanti saya lulus kuliah, saya mau nyari kerja aja. Ya enggak? Pasti di sini teman-teman rata-rata mikirnya seperti itu atau enggak? Oh ya deh, saya lulus kuliah pengen bikin usaha. Tapi kalau misalkan koperasi udah nyentuh digitalisasi ini sekarang ya, pasti kalian mikirnya, oh ya udah saya nanti lulus kuliah, saya pengen gabung sama koperasi. Karena kenapa? Waktunya efisiensinya cepat, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, semuanya cepat, gampang, easy peasy lah, gampang lah ya pokoknya. Jadi ada daya tarik buat anak muda. Oleh karena itu, inilah nih poin yang paling penting. Digitalisasi ini adalah satu terobosan di mana koperasi bisa legit namanya. Karena yang Jale lihat sekarang, koperasi ini sekarang makin tahun makin redup. Karena kenapa? Mereka nggak pengen nyentuh yang namanya digitalisasi. Walaupun ketika mereka ingin nyentuh, mereka nggak pengen ngeluarin modal banyak. Mereka pengennya ya udah deh modalnya segini aja deh. Ya udah hasilnya juga segitu aja. Seperti itu. Oke, next slide ya. Lantas setelah dijelaskan tadi mengenai koperasi, digitali koperasi, sekarang yang jadi pertanyaannya, apa kabar koperasi di tengah era 4.0 ini? Apakah koperasi ini maju? Apakah koperasi ini kebanyakan gulung tikar atau bangkrut atau misalkan tutup atau seperti apa? Kita nggak tahu nih kabar koperasi sekarang, entah sedang membaik, entah sedang memburuk. Itu yang jadi satu pertanyaan di benak kita setelah mendengar penjelasan tadi yang mungkin secara singkatnya Ajale jelasin ya. Oke, ini nih 2 gambar yang bisa menjelaskan beribu makna. Kalian tahu HP apa ini? Nokia ya. Nokia. Nah, Oke, ini perusahaan tahu apa ini? Samsung. Samsung. Sungsang. Nah, dari 2 gambar ini kalian udah pasti ngerti gitu, udah tanpa dijelasin pun, oh iya ya, koperasi ternyata seperti ini. Oh iya, ternyata perusahaan tuh seperti ini. Kalau misalkan Ajale jelasin ya, kenapa Ajale umpamain koperasi itu sebagai HP Nokia, perusahaan ini sebagai HP Samsung atau Android lainnya. Oke. Kalau misalkan kalian kan pasti ngejamanan nih ya, kejamanan lah SD pakai HP Nokia gitu kan. Pas SD si mamah nyekel HP Nokia sagaya gitu. Pas SMP nyekel HP BlackBerry anjay gaya kieu urang tah gitu kan. Pasti kalian pasti ngalamin lah. Nah, Nokia ini kalau misalkan kita melihat sejarahnya, dia itu paling eksis di tahun 2000-an. Siapa yang nggak kenal Nokia waktu tahun 2000-an? HP orang pejabat pun Nokia loh. Pejabat-pejabat tinggi, perusahaan-perusahaan tinggi. Kalau misalkan kita lihat film-film dulu, HP-nya apa? Nokia.
Karena kenapa? Dia itu rajanya pasar ponsel pada tahun 2000-an tuh. Sama halnya kayak koperasi. Kalau misalkan kita flashback lagi ke belakang, koperasi itu tahun 60-an sampai tahun 2000 itu, wah, koperasi itu yang namanya ningkat tuh drastis. Orang-orang pengen bikin usaha tuh nyarinya apa coba? Koperasi. Di desa-desa ketika orang-orang bikin usaha ingetnya apa? Bikin koperasi. Karena kenapa? Koperasi pada zaman dahulu mereka itu mampu eksis gitu. Jadi ketika zaman dahulu tuh yang paling memberikan jawaban bagi ekonomi mereka itu adalah koperasi. Karena kenapa? Koperasi asasnya kekeluargaan, gak ada riba, untung semuanya tergantung dari kontribusi kita masing-masing. Nah, si Nokia ini tuh dulu tuh eksis sama kayak koperasi. Tapi sekarang kita lihat, Nokia ada nggak yang eksis? Nggak ada. Nokia dia udah berusaha gabung sama Android, tapi ujung-ujungnya juga nggak eksis tetap. Sama kayak koperasi. Koperasi masih nyaman. Dia zonanya kayak zona nyaman dahulunya gitu. Semuanya segalanya manual, semuanya segalanya biasa-biasa aja. Tapi dia nggak pengen gerak, dia nggak pengen loncat gitu. Dia nggak pengen mengubah eranya gitu. Jadi ya mau gak mau ya hasilnya ketinggalan lah koperasi. Sama kayak Nokia ini. Beda kalau sama perusahaan. Perusahaan dia take risk-nya tinggi banget. Dia ngambil resikonya tinggi banget perusahaan tuh. Makanya kenapa ini si Sumsang ini bisa melejit melebihi Nokia, karena dia berani buat loncat dari jurang ke jurang. Dia ada jurang nih, terus di sananya ada dataran lagi. Nah, si Sumsang ini dia tuh berani buat ngambil resiko itu. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang kan produknya legit tuh. Walaupun harga produksinya 6 juta, tapi si Sumsang ini bisa menghasilkan profit 200%. Kalian kalau misalkan sekarang mengikuti zaman ya, Jale juga termasuk yang ngikutin zaman HP nih. Harga Samsung S21 itu yang sekarang mau keluar itu harganya kisaran 16 juta, 17 juta. Tapi produksinya berapa coba? Cuma 5 juta. Bayangin itu berapa tuh profitnya? 200% lebih. Karena kenapa? Itu hasil dari si perusahaan ini melakukan batu loncatan. Dia ngambil resikonya yang tinggi. Sehingga apa? Sukseslah perusahaan ini. Beda sama koperasi. Koperasi dia nggak pengen ngambil tax risk yang gede. Dia pengen ngambilnya resikonya yang biasa-biasa aja. Akhirnya udah nggak ada eksistensi dia koperasi di zaman sekarang. Beda nih sama perusahaan-perusahaan lain. Kayak Apple kan, Samsung dan segalanya. Mereka ngambil resiko-resiko yang tinggi. Nah, dari penjelasan itu, lantas apa sih jawaban-jawaban atau misalkan strategi yang harus diterapkan sama koperasi? Ya enggak? Setelah mendengar tadi penjelasan ternyata, oh iya ya, ternyata sekarang koperasi udah nggak eksis nih. Ternyata sekarang koperasi udah ketinggalan zaman. Bahkan ketika kalian, contoh deh kalian nih nanya ke temen yang bukan non koperasi, kalian tawarin, kalian mau nggak gabung sama saya ikut koperasi? Pasti enggak. Karena kenapa? Mindsetnya koperasi itu pertama jadul. Terus yang kedua ribet. Yang ketiga nggak eksis. Dan yang keempat isinya orang tua semua. Nggak ada tuh koperasi yang isinya anak-anak muda. Pasti yang ngelolanya orang tua lagi, udah bewokan, janggot bodas gini kan, kepala wah wisna loba. Itu yang jadi mindset sekarang koperasi di mata masyarakat. Nah, lalu strateginya apa? Nah, strategi yang udah Jale bikin, yang pertama itu adalah benahi dulu dasar-dasar koperasinya. Nah, maksudnya benahi dasar-dasar koperasi itu seperti apa? Yang pertama, pengurusnya dulu. Kalau misalkan pengurusnya udah benar, lanjut ada bangun hubungan dengan anggota. Karena kalau misalkan pengurus nggak ada hubungan dengan anggota, atau misalkan pengurus nggak ada komunikasi dengan anggota, ya nggak akan maju-maju tuh koperasi. Yang kedua, pendidikan perkoperasiannya.
rata-rata orang yang membangun koperasi, mereka nggak tahu dasar-dasarnya seperti apa. Yang mereka tahu cuman SHU, yang mereka tahu cuman untung, untung, untung. Tapi nggak tahu landasan teori koperasinya itu apa gitu. Bahkan ketika bahkan kebanyakan ketika ditanya, kamu tahu nggak jati diri koperasi? Mereka bingung jati diri koperasi itu apa. Itu yang menjadikan kenapa koperasi yang banyak gulung tikar. Bahkan sekarang kebanyakannya koperasi ada bukan mengatasnamakan koperasi, tapi perusahaan yang mengatasnamakan koperasi. Jadi bukan koperasi murni. Contoh kebanyakan orang yang bikin simpan pinjam padahal dalamnya tuh bukan simpan pinjam. Dalamnya kayak bank-bank biasa cuman mengatasnamakan koperasi. Tapi yang pure yang benar-benar koperasi, mereka malah bingung. Aduh, saya harus ngapain? Itulah fungsinya harus adanya tingkatkan pendidikan. Jadi tadi yang pertama adalah memperbaiki dasar-dasar koperasinya. Ya, itu poin pertama. Nah, lalu yang kedua adalah seperti yang tadi dijelaskan. Koperasi harus take risk-nya harus tinggi. Ngambil resikonya harus tinggi. Dengan cara apa? Koperasi ini harus mampu gabung nih sama digitalisasi, gabung sama era 4.0 ini. Karena kenapa? Kalau misalkan koperasi masih nyaman sama zona nyamannya, seperti yang manual dan segala macamnya, saya yakin 2025, 2030 koperasi udah tinggal puluhan ribu. Bahkan kalau misalkan kalian lihat di Google, data yang tadi Ajale cari, koperasi naik itu cuma sampai tahun 2017. Jadi dari tahun ke tahun, koperasi itu bertambah cuma sampai 2017. Di 2017 total koperasi itu ada 154 ribuan. Itu tadi Jale lihat datanya dari apa tuh yang BNS apa? Ya itulah lupa yang statistik-statistik itu kan. BPS. Nah, itu BPS, BNS lagi ya. Tipe. Nah, tadi Jale lihat dari BPS itu datanya 2017 itu sekisaran 154 ribu. Nah, di tahun 2018 dia dia mengalami penurunan sebanyak 30 ribu. Totalnya jadi 120 ribuan, 128 lah. 128. Tahun 2019 turun lagi menjadi 122 ribu. Nah, untuk mungkin tiap tahunnya bakal terus menurun. Karena kenapa? Di tahun 2017 ini industri itu udah menginjak 3.0. Sedangkan koperasi masih berbasis mungkin 1.0. Dia masih 1.0, sedangkan perusahaan udah 3.0. Dan sekarang 2021, semua perusahaan udah menginjak rata-rata 4.0 dan koperasi masih tetap di situ. Makanya koperasi makin sini makin turun tuh bukan salah orang-orangnya yang minat koperasi, bukan. Bukan salah dari dasar-dasar koperasinya, bukan. Tapi yang salahnya apa? Mindset dari pengurus koperasi itunya yang salah. Mereka nggak mau ngambil resiko. Mereka nggak mau ngambil tindakan gitu buat gabung di era digitalisasi. Itu yang salahnya. Jadi ada 2 poin penting tadi kalau misalkan dilihat dari strategi. Yang pertama dasar-dasarnya. Yang kedua, koperasi harus masuk ke era digitalisasi. Sehingga kalau misalkan koperasi udah masuk ke era digitalisasi, Jala yakin 2025 nama koperasi bakal naik lagi tuh. Nanti koperasi bakal banyak lagi. Karena nanti standarisasi koperasi bakal naik kan. Seperti yang kita ketahui standarisasi koperasi sekarang ya udah yang penting ada kita bangun 20 orang minimal 20 orang, kalau enggak 3 koperasi jadi itu koperasi. Tapi kalau misalkan standarisasi mindset orangnya udah dirubah, kita contoh mau bikin koperasi. Ya udah kita bikin koperasi ada 20 orang dengan catatan kita berbaur dengan teknologi seperti itu. Oke, mungkin dari penjelasan yang tadi Jale jelasin ada yang paham? Pasti nggak paham sih. Aku yakin nggak paham. Memang penjelasannya susah sih. Bahasa-bahasanya susah. Oke. Kalau misalkan dari PowerPoint sih keempat poin tadi Jale udah jelasin ya. Tadi dari mengenai apa itu koperasi, kita jelasin juga pengertian sedikitnya tentang koperasi itu apa. Lalu digitalis koperasi itu seperti apa sih? Nah, tadi udah dijelasin juga berserta manfaatnya. Dan tadi ada beberapa strategi yang dari Ajale saranin ketika
kita mau ngebangun koperasi gitu. Dan ini adalah data terakhir. Ini waktu 2016 kalau misalkan kita lihat jumlah koperasi seperti yang tadi Jale jelasin bahwa dari tahun-tahun sebelumnya tuh koperasi ini meningkat sampai tahun 2017. Bahkan ya kalau misalkan kita lihat Indonesia itu negara, Afrika itu benua, Amerika benua, Asia benua, Eropa benua. Indonesia sendiri aja tahun 2008 udah 104.000, 105.000. Indonesia doang negara. Dan tahun 2016 dia 150.000. Coba Afrika lihat. Afrika satu benua aja waktu tahun 2008-nya cuma 70.000. Satu benua ini bukan satu negara. Kebayang dong satu negara cuma ada berapa? Paling 4.000, 8.000. Asia ini selain Indonesia itu cuma ada 114.000. Kebayang dong satu negaranya berapa? Amerika yang kita kenal dengan teknologi yang tinggi. Dikenal dengan kemajuan teknologi yang pesat. Tapi lihat koperasinya cuma ada berapa? 29.000. Eropa, mereka banyak, tapi dalam bentuk benua. Sedangkan Indonesia sendiri, dia cuma Indonesia. Tapi kenapa koperasinya banyak? Karena koperasi itu pada zaman dulu sebelum teknologi, ini adalah satu jawaban yang terwakilkan oleh masyarakat gitu. Sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk membuat koperasi. Karena dulu tuh ini tuh sebuah jawaban. Tapi di era digitalisasi sekarang, koperasi sudah menjadi bukan jawaban bagi masyarakat. Seperti itu. Oke, mungkin dari penjelasannya cukup singkat ya, lumayan ada pasnya setengah jam, lebih 15 menit lah. Lebih sedikit nggak apa-apa lah ya. Oke, mungkin lumayan redang juga ya. Oke, mungkin segitu aja buat penjelasannya. Oke, mungkin dikembalikan lagi ke Bapak moderator ya. Barangkali mungkin ada tambahan atau seperti apanya. Oke, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih kepada Kang Jale yang sudah memaparkan materinya, wawasan dan pengetahuannya ya mengenai koperasi. Benar-benar sangat sangat excited banget gitulah menjelaskan koperasi ini gitu ya. Secara detail gitu. Ya. Kita juga kan di sini kita kembali diingatkan bahwasannya kita jangan terpatok ke digitalisasinya saja, tapi kita juga harus kuat dasarnya tentang perkoperasiannya itu. Iya, betul. Okay. Mungkin sebelum ini, audiens boleh bertanya mungkin dari saya sendiri gitu ya. Iya, baik. Oke. Paling saya mau nanya ya Kang, mengapa gitu ya si koperasi-koperasi ini yang mengalami kemunduran ataupun ketertinggalan karena zaman ini mengapa tidak menjalankan prinsipnya gitu, seperti salah satunya prinsip kerjasama antar koperasi ini gitu. Mengapa mereka itu secara individual? Padahal kalau misalkan kita kerjasama gitu ya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, pertanyaan mengapa gitu di saat ini koperasi-koperasi ini masih kayak kurang gitu antar kerjasama antar koperasinya itu. Seperti itu, Kang. Oke, baik. Ini mau langsung dijawab atau Jale tampung sama audiensnya atau misalkan langsung satu pertanyaan satu jawab? Kalau ya mau diingetin juga ya untuk sekarang ini Kang Jale paling dari moderator ataupun dari saya pribadi itu akan ada 2 pertanyaan. Nah, nanti sisanya itu akan ada dari audiens gitu. Oke, baik. Nah, paling yang saya ini boleh langsung dijawab aja gitu ya. Oke, baik. Oke, tadi pertanyaan yang menarik ya. Kalau inti dari pertanyaannya, kenapa koperasi nggak gabung aja kayak gitu? Misalkan ada koperasi ABCD, ABC, kenapa nggak gabung jadi satu koperasi seperti itu? Kenapa kalau misalkan ibaratnya kan kalian tahu Lego gitu kan? Mungkin ibaratnya kalau misalkan Lego ditumpukan bakal jadi besar kayak gitu. Mungkin itu perumpamaannya ya. Buat tadi pertanyaannya kenapa nggak digabungkan saja gitu? Kenapa malah individual seperti itu? Oke, mungkin ini jawaban yang sedikit ngawur tapi to the point. Ya. Oke, jawabannya seperti apa? Yang pertama, kenapa koperasi nggak pengen berbaur dengan koperasi lain? Karena koperasi itu sendiri masih ribet sama koperasinya.
Iya nggak? Oke, contoh deh. Ada koperasi A. Katakanlah koperasi A ini simpan pinjam. Semuanya ada ABC simpan pinjam. Kalau misalkan secara logika, kenapa nggak digabung aja gitu? Yang pertama biar anggotanya banyak, yang kedua biar nanti banyak yang transaksi, yang ketiga biar nanti hasil usahanya juga tinggi. Secara logika gitu, ya nggak? Kalau misalkan kita yang hanya berpandangan bahwa kenapa nggak digabung, itu salah. Tapi sebelum kita mikir kenapa nggak digabung, kita apakah pernah berpikir apakah potensi koperasi A ini ketika digabung dengan koperasi B bakal cocok atau tidak? Gitu. Contoh nih, kita pengen digabungin, tapi potensi mereka nggak cocok. Yang tadinya kita pengen memajukan koperasi, ntar yang ada malah jadi kemunduran koperasi. Seperti itu. Jadi, salah satu caranya adalah ya udah mereka masing-masing dengan meningkatkan dengan meningkatkan koperasi dulu mereka sendiri. Ketika nanti koperasi masing-masingnya sudah tinggi, koperasi masing-masingnya sudah misalkan dalam keadaan normal, barulah digabung dengan tujuan yang sama. Kalau misalkan digabung hanya untuk berbagi masalah, itu yang akan menjadi satu masalah yang besar. Contoh kayak gini, koperasi A, B, C ternyata punya masalah masing-masing. Ketika digabung, yang akan muncul apa? Keberhasilan bukan? Bukan, tapi masalah-masalah yang baru. Tapi kalau misalkan koperasi A, B, C, mereka udah menangani masalah, menangani masalah, menangani masalah. Ketika digabung, yang mereka pikirkan apa? Bagaimana cara kita untuk mencapai satu tujuan itu, tanpa memikirkan masalah yang sebelum-sebelumnya. Itu yang menjadi catatan. Kenapa koperasi ini enggak digabung aja gitu. Kan soalnya kan kebanyakan koperasi mereka bangkar kasarnya gitu kan. Gulung tikar, gulung tikar, gulung tikar. Kenapa enggak digabung aja sehingga mereka punya kekuatan yang lebih. Kalau misalkan kita lihat dari segi kekuatan, is okay, emang dia punya segi kekuatan yang lebih. Yang tadinya mungkin pengurusnya kurang berpendidikan, ketika digabung, pendidikannya menjadi lebih tinggi. Tapi apakah ketika pendidikannya lebih tinggi akan memecahkan masalah yang sebelumnya mereka alami enggak? Belum tentu kan? Karena koperasi lain nggak tahu permasalahan dari koperasi yang lainnya itu seperti apa. Itu yang ditakutkan. Jadi mereka lebih baik memilih, ya udah saya memilih diri sendiri aja. Tapi kan ada beberapa koperasi yang memang mereka udah punya satu tujuan, yang mereka udah punya penyelesaian masing-masing sebelum mereka digabungkan koperasi, lalu ketika digabungkan jadilah satu koperasi yang kuat. Seperti itu. Itu mungkin jawabannya untuk moderator ya. Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ingin menyanggah atau misalkan ingin bertukar pikiran silakan, kita di sini diskusi aja seperti itu. Jadi enggak semuanya perkataan yang Jala itu benar gitu. Ya, karena kita di sini sama-sama belajar, oke? Iya. Oke. Mau ngingetin lagi ya ke semua yang ada di Zoom ini, bahwasanya kita itu sedang talk show gitu ya. Kita sharing-sharing aja gitu. Santai gitu, berbincang-bincang dengan narasumber dan teman-teman yang lain gitu yang ada di sini. Oke, Ya. saya juga punya satu pertanyaan lagi ya Kang Jai, tapi ini Ya, boleh. berdasarkan hasil survei gitu ya. Kebetulan Oke, baik. KUMI ini kemarin tuh survei ke Koperasi Kocima, Koperasi Cipacing Mandiri. Nah, setelah kita survei itu ternyata si koperasi ini sedang tidak menjalankan RAT itu sudah 2 tahun lamanya. Dan juga sebenarnya untuk si koperasi ini tuh dalam hal kewirausahaannya itu sudah sudah sangat bagus karena dia menjadi induk dari koperasi-koperasi lain. Nah, koperasi produksi ini tuh koperasi Kocima ini adalah koperasi produksi yang memproduksi senapan-senapan laras panjang. Nah, pertanyaannya itu mereka itu sebenarnya menanyakan kepada Kocima nih, apa sih peran pemerintah gitu dan binaan apa yang pemerintah berikan kepada koperasi yang memproduksi senjata-senjata ini gitu. Karena mereka itu saat ini merasa disulitkan. Apa sih? Nah, pertanyaan apa gitu? Peran pemerintah ini apa sih, sudah bagus apa belum gitu ya untuk si koperasi yang khususnya yang membuat produksi laras panjang seperti ini, karena kan koperasi yang ini tuh berbeda gitu ya dari koperasi yang lain mungkin. Oke, baik. Berarti pertanyaannya apa peran pemerintah terhadap koperasi Kocima tadi ya? Iya, Kocima, Cipacing.
Oke, Kocima ya. Terlebih Kocima ini mereka bergerak di koperasi produksi. Produksinya berarti produksi senapan api ya, atau senapan laras panjang ya. Nah, tapi yang menjadi kendala tadi adalah koperasi ini tidak melaksanakan RAT selama tadi berapa? Dua tahun ya? Iya 2 tahun. Karena mereka itu merasa dari pemerintah awal itu pemerintah itu memberatkan gitu kebijakannya. Dan akhirnya si koperasi ini kayak berantakan gitu. Oke. Oke, mungkin ini menarik ya, menarik pembahasan yang menarik. Mungkin sebelumnya juga Ajale belum pernah dengar ya koperasi yang mereka itu memproduksi senjata api atau laras panjang ya. Terlebih karena Jale tahunya cuman Pindad. Mungkin kalian teman-teman di sini ada beberapa tahu ya, Pindad itu yang ada di Antapani ya. Pindad Kircon itu. Nah, oke kita to the topic lagi. Lantas apa sih seharusnya peran pemerintah tuh gitu? Terlebih tadi ada perkataan memberatkan ya, kebijakan pemerintah itu memberatkan. Oke, pembahasan yang pertama adalah kita lihat dulu nih, kalau misalkan tadi seperti moderator adalah kasusnya koperasi ini kenapa tidak menjalankan RAT. Sebenarnya RAT ini adalah kedudukan paling tinggi ya. Mungkin teman-teman tahu kan rantai organisasi koperasi itu seperti apa? Paling atas itu RAT, di bawahnya ada pengurus, lalu di samping pengurus ada pengawas. 3 poin ini yang paling penting dalam koperasi. Oke. Nah, lalu ketika koperasi ini tidak melaksanakan RAT, berarti dia tidak melaksanakan poin paling pentingnya. Iya enggak? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, lalu ketika tadi ada penyebabnya, oh iya, ternyata koperasi ini dia tidak melaksanakan RAT karena tidak kebijakan pemerintah yang menyulitkan. Nah, yang menyulitkannya itu seperti apa? Apakah RAT ini ketika mereka membuat laporan tidak diterima oleh pemerintah? Apakah ketika mereka membuat RAT lalu membuat laporan tapi pemerintahnya menolak? Atau seperti apa kebijakan pemerintah yang tidak mengenakan bagi koperasi tersebut sehingga tidak melaksanakan RAT? Nah, ketika kalian kan udah survei nih. Nah, hasil survei tersebut kalian harus tahu dulu nih, kenapa nggak ngelaksanin RAT? Karena kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan seperti apa yang dari pemerintah yang memberatkan koperasi ini? Apakah pemerintah hanya membatasi misalkan, oh iya untuk kamu koperasi RAT 5 tahun sekali. Kalau enggak RAT 3 tahun sekali. Itu misalkan kebijakan dari pemerintah ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih dasar dari kenapa pemerintah memberatkan. Kalau misalkan kalian udah tahu, nah dari situ misalkan contoh aja nih ya, ternyata dari koperasi ini dia tidak melaksanakan 2 tahun RAT karena kebijakannya adalah laporan yang dibuatnya tidak sesuai dengan hasil atau misalkan tidak sesuai dengan hasil yang ada di lapangan, seperti itu. Jadi sehingga laporan yang udah mereka buat ditolak sama pemerintah, seperti itu. Mungkin itu ya, jadi emang harus ada rincian yang detail atau seperti apa. Nah, kalau misalkan komentar Jale ya, komentar menurut pandangan Jale nih ya, mengenai kejadian tersebut, sebenarnya ini yang salahnya tuh keduanya, baik dari pemerintah maupun dari koperasi itu sendiri. Karena pada dasarnya memang kebijakan dan persetujuan itu ada di tangan pemerintah. Ya enggak? Kita mau bikin koperasi disetujuinya sama pemerintah. Nggak mungkin kita bikin koperasi juk-juk bikin koperasi, ya udah kita bikin koperasi tanpa adanya pemerintah. Ya nanti yang patut dipertanyakannya ketika pemerintah suplai, loh kok ada koperasi di sini? Kan nggak terdaftar nih di koperasi kita, bisa dihapus tuh. Nah itu. Nah yang menjadi poin pentingnya adalah, jadi kalau misalkan kita dilihat dari salahnya siapa? Salahnya dua-duanya. Yang pertama kalau misalkan kita melihat dari segi si koperasinya. Koperasi ini salah tuh kenapa? Karena RAT itu penting. RAT itu sangat penting bagi sebuah koperasi. Pentingnya kenapa? Kalau misalkan nanti koperasi ini tidak melaksanakan RAT bertahun-tahun, nanti anggota pasti bertanya-tanya dong. Loh, saya kan udah berkontribusi, tapi saya nggak tahu ini uang kemana. Saya nggak tahu ini sisa hasil usahanya kemana. Saya nggak tahu ini uang-uang yang kita simpan di sini itu kemana. Otomatis kan bakal jadi chaos tuh, bakal jadi sebuah perdebatan antara anggota dengan pengurus. Sehingga muncullah tadi
ketidakpercayaan terhadap pengurus. Lantas apa penyebabnya? Lantas apa akibatnya? Akibatnya tadi si pengurus ini nggak melaksanakan RAT. Lalu hasilnya akan seperti apa? Akan bagaimana? Hasilnya lama-kelamaan koperasi ini dia akan mundur. Lama-lama koperasi ini akan gulung tikar. Karena kenapa? Koperasi ini nggak ngadain RAT. Seperti itu. Karena RAT ini penting loh buat semua anggota. Makanya kenapa dalam struktur organisasi dia itu paling atas, di atas pengurus dan pengawas, karena RAT ini paling penting. Kalau misalkan koperasi udah gak ngejalanin RAT, itu patut dipertanyakan. Ini koperasi bukan. Kayak gitu. Itu kalau misalkan kita melihat dari segi koperasinya. Tapi kita juga nggak bisa pure nyalahin koperasi. Pure nggak bisa tadi nyalahin koperasi apa tadi? Kocima, Kang. Kocima. Kocima. Kita juga kalau misalkan ketika kita lihat kenapa sih koperasi ini nggak ngelaksanain RAT, kita harus lihat dulu nih. Ternyata ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Berarti kebijakan pemerintah seharusnya ia harus bisa menyesuaikan dengan koperasi tersebut. Karena kalau misalkan tadi kan ternyata si koperasi ini tuh untuk produksinya dia bagus, untuk hasil usahanya dia bagus, dia tinggi, dia meningkat. Tapi ternyata peran pemerintah malah menjatuhkan. Ini yang bertolak belakang. Seharusnya pemerintah di sini itu mendukung adanya sistem produksi yang tadi Kocima tadi. Sehingga Kocimanya bisa mampu melaksanakan RAT, pemerintah juga nanti mampu mendapat laporan yang, wah iya ternyata ketika kita mendukung laporannya naik nih. Seperti itu. Mungkin itu ya pandangan Jale ya. Mengenai tadi yang kasus dari Kocima tidak melaksanakan RAT 2 tahun, lalu peran pemerintah seharusnya apa? Nah, peran pemerintah seharusnya meringankan kebijakan. Tapi kita harus lihat dulu nih kebijakannya seperti apa. Jangan-jangan kebijakannya udah ringan, tapi ternyata si koperasi nggak mampu buat melaksanakan. Itu yang salah. Jadi kita sebelum menilai kebijakan, sebelum menilai si kenapa melakukan kesalahan, kita harus tahu dulu kebijakan dari pemerintah itu apa. Gitu. Oke, mungkin seperti itu buat moderator. Oke, Kang, terima kasih atas jawabannya. Oh, ini kebetulan Kang udah ada yang nanya ya dari audiens karena sudah diperbolehkan Boleh. juga. Oke, bentar saya bacakan ya. Yang pertama ini dari Meti Purnamasari, kelas 3B Akuntansi, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Jale, kalau menurunnya koperasi itu karena mindsetnya. Apa sih solusi yang harus diatasi supaya mindset masyarakat itu positif terhadap koperasi? Apakah harus dirubah kepengurusannya? Kan barusan Kak Jale juga bilang ya, kalau kepengurusan koperasi itu rata-rata sudah tua. Nah, gimana kalau diganti sama generasi-generasi muda supaya perlahan-perlahan mindset masyarakat ke koperasi menjadi berubah? Oke, baik ya. Untuk pertanyaannya panjang lumayan nih, panjang pisan nih banyak. Oke, jadi langsung di ini aja ya, disingkat aja sama Jale. Jadi inti dari pertanyaannya adalah bagaimana kita cara merubah mindset masyarakat. Udah gitu aja mungkin ya. Oke, sebenarnya untuk mengganti pengurus itu nggak akan terlalu efektif. Karena yang harus dilakukan itu bukan mengganti pengurus, tapi si pengurusnya yang harus mengubah pola pikirnya, si pengurusnya dan pengawasnya yang harus merubah semuanya, yang tadinya koperasi dari manual menjadi koperasi digitalisasi. Seperti itu. Karena mau seperti apapun, generasi muda nggak akan tertarik kalau misalkan nggak simple. Serius. Ini tuh aja bukan ngomong-ngomongnya ya. Ini menurut survei Jale sendiri. Generasi muda sekarang tuh kalau misalkan nggak simple, mereka bakal ditinggalin. Jangankan gini, kalian sekarang kuliah dibayar sama orang tua. Kalau misalkan kuliahnya ribet, kalian pasti ninggalin kan? Ya udah deh, saya ikut, tapi ya udah ikut-ikut aja. Ya nggak? Itu karakteristik pemuda atau generasi muda sekarang tuh berbeda dengan karakteristik pemuda zaman dulu. Kalau pemuda zaman dulu, mereka lebih keras, sehingga mereka lebih berpikir. Maka yang namanya malas tuh jarang banget. Tapi karena sekarang generasi muda kita udah disuapin dengan teknologi, jadi segalanya gampang, mudah, cepat. Ya udah, ketika mereka nemu yang ribet, mereka bakal tinggalin.
Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan ini solusinya adalah koperasi ini bukan harus diganti pengurusnya oleh yang muda, bukan. Atau misalkan tadi pengurusnya harus diganti, enggak. Tapi yang harus diganti itu adalah jalannya koperasi tersebut. Jadi kalau misalkan koperasi tersebut udah mampu melangkah ke digitalisasi, segalanya digitalisasi, Jala yakin generasi muda bakal tertarik sama koperasi. Dan itu yang menjadi alasan mengangkat nama koperasi. Jadi nanti ketika orang-orang nanya koperasi itu udah nggak gengsi. Karena koperasi itu udah keren, udah weh gagah pakai teknologi gitu kan. Kalau sekarang kan rata-rata koperasi kalau misalkan anak muda masuk pasti malu. Karena kenapa? Udah mah isinya tua-tua, udah mah nggak digitalisasi. Ya gimana generasi muda mau gabung gitu kan? Paling yang gabung-gabung cuman yang paling ngerti koperasi. Oh iya, ternyata koperasi itu menguntungkan. Nggak peduli deh mau digitalisasi atau enggak, gabung aja. Ya emang bagus. Tapi buat kita-kita, kan kebanyakan orang kan sekarang udah jarang tuh mendengar nama koperasi. Udah jarang banget yang tahu. Jadi solusinya adalah ubah dulu koperasi. Ubahnya seperti apa? Koperasi harus gabung sama era 4.0. Kalau nggak mau gabung ya udah jangan pengen eksis di generasi muda, seperti itu aja sih. Oke, mungkin itu jawabannya. Baik, cukup dimengerti ya mungkin ya untuk saudari Meti. Mungkin lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya karena kita juga dikejar waktu karena bentar Oke, lagi oke. Jumatan ya hari ini. Iya, betul. Oke. Iya, makasih banyak Kak Jale katanya. Mantap. Iya, sama-sama buat Meti Purnamasari ya, atau buat teman-teman juga makasih. Oke, next. Oke, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Muhammad Fajrin. Izin bertanya, Pak Moderator, nama saya Muhammad Fajrin. Bagaimana solusinya di saat masyarakat kurang berminat terhadap koperasi yang sesuai atau yang asli, di sisi lain, masyarakat sangat tertarik kepada perusahaan yang berkedok koperasi, yang jauh dari asas-asas koperasi yang aslinya. Oh, mungkin maksudnya tuh si yang telah dijelaskan Kak Jala gitu ya, ada koperasi yang benar-benar Ya, koperasi, ada yang berkedokan koperasi. Ternyata mereka itu minatnya yang berkedok koperasi karena lebih menguntungkan, seperti itu. iya betul. Oke, Enggak, kalau Kak Jala. ini tuh Kak Jale pernah dapat materi ini dari Pak Wawan, Pak Wanlus. Kalian tahu nggak Pak Wanlus? Ya, tahu. Iya, dosen kalian Ya. juga bukan? Belum Kak, belum Belum, ngedosenin, Kak. tapi udah Oh, tahu belum ya. humor-humornya Tapi gitu. udah. Oke, humor-humornya udah tahu ya. Udah Dia tahu. itu kalau buat Ajali sendiri dia itu bapaknya koperasi di Ikopin, Pak Wanlus tuh. Pak Wanus pernah mengatakan, emang dari kita juga dari teman-teman kelas Ajari juga pernah ada yang berkata atau menanyakan kepada Pak Wanus, Pak, kok sekarang banyak sih koperasi-koperasi atau perusahaan-perusahaan yang berkedok koperasi? Padahal kan itu melanggar aturan. Tapi secara hukum atau misalkan secara legalisasinya, dia emang koperasi legalisasinya. Tapi secara pelaksanaannya dia bukan koperasi. Nah itu bagaimana? Pak Wanus pernah bilang, sebenarnya ini sulit. Sulitnya bagaimana? Itu layaknya seperti orang yang mukanya dua kayak gitu. Terlihat seperti koperasi, padahal dalamnya bukan koperasi. Makanya bagi orang awam, ini tuh susah ngebedainnya. Apalagi seperti kita kan taunya, misalkan ada plang koperasi, oh ya udah ini koperasi, nggak usah ditelaah lagi kan. Perusahaan pasang aja plang di depan gede koperasi. Pasti yang setiap melewat, oh iya ini koperasi. Oh iya ini koperasi. Oh iya ini koperasi. Padahal ketika kita telaah lebih dalam lagi, pelaksanaannya ternyata ini bukan pelaksanaan seperti prinsip-prinsip koperasi, tapi melebihi seperti perusahaan. Lantas bagaimana solusinya terhadap masyarakat yang kurang minat terhadap koperasi yang asli, malah mereka lebih memilih koperasi yang perusahaan berkedok koperasi. Nah, disinilah harus ada campur tangan dari pemerintah. Karena kalau misalkan pemerintahnya diem, masyarakatnya keenakan. Jadi nanti nama koperasi nggak akan naik.
yang ada malah memperburuk citra koperasi. Kalau pemerintahnya diem, masyarakatnya keenakan, hancur udah nama koperasi. Lama-kelamaan nanti orang-orang nggak akan percaya sama koperasi. Karena nanti orang-orang percayanya sama ya udah saya pengen ikut perusahaan tapi atas nama koperasi. Jadi yang adanya tuh perusahaannya dulu bukan koperasi kayak perusahaan, tapi perusahaan kayak koperasi. Jadi solusinya bagaimana? Ya tadi pemerintah di sini harus lebih selektif lagi dalam memilih mana yang benar-benar koperasi, mana yang koperasi atau perusahaan berkedok koperasi. Seperti itu. Kalau misalkan di sini pemerintahnya jalan yakin orang-orang itu nggak akan punya pemikiran mau gabung perusahaan yang berkedok koperasi. Melainkan akan berpikiran, oh ya udah saya mau gabung sama koperasi aja gitu. Nggak akan ada pemikiran lain. Oh ya lebih enak di perusahaan koperasi. Nggak akan ada pemikiran kayak gitu. Berarti kalau misalkan masih ada pemikiran kayak gitu, kita bisa nilai dong. Berarti pemerintah nggak menjalankan tugasnya dengan semestinya. Walaupun emang butuh bertahun-tahun, karena emang di koperasi di Indonesia itu kan banyak bentangan dari Aceh sampai Merauke gitu kan. Itu kan banyak banget. Nggak mungkin kan misalkan di 1 bulanin beres, enggak. Tapi langkah yang harus pemerintah lakukan, yang pertama lebih selektif lagi. Apakah dia emang benar-benar ingin membangun koperasi dengan prinsip-prinsip koperasi atau enggak. Seperti itu. Jadi nanti bakal menaikkan citra lagi di masyarakat bahwa sebenarnya koperasi itu nggak ada yang perusahaan berkedok koperasi, tapi koperasi itu ya udah atas dasar-dasar koperasi. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke. Gimana Muhammad Fajrin, boleh di chat? Sudah puas? Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oh iya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup atau akhiri ya talk-talknya. Oh ya, di sini ada dosen kita ya dari Pak Pahreja. Oh Barangkali iya, Pak dosen, Pak Pahreja mau menyampaikan sepatah dua patahnya. ya selamat siang Pak Ini karena Reja. Iya, Assalamualaikum saking ini ya warahmatullahi terbawa Aduh, arusnya. wabarakatuh. Selamat siang. selamat siang. Ya, saya tadi menyimak ya, bagus juga apa yang dipaparkan oleh Rizal. Jadi bisa menjadi bahan diskusi kita mengenai koperasi, karena saya juga harus banyak belajar tentang koperasi. Dan digitalisasi koperasi itu memang menjadi perbincangan topik yang cukup hangat, hype ya di kalangan para penggiat koperasi, dan menjadi permasalahan bagi kita juga karena beberapa faktor-faktor lain yang tidak mendukung adanya digitalisasi koperasi. Jadi meeting hari ini sangat bermanfaat dan berfaedah. Semoga kita dapat mengambil ilmunya dan sering-sering dilaksanakan acara seperti ini ya. Karena ini bagus buat kita juga berkomunikasi dan saling berdiskusi dengan yang lainnya. Saya rasa itu aja. Oh ya, nanti untuk yang co-patent ada beberapa announcement untuk kalian dengar. Mungkin nanti kita akan adakan Zoom. Ada beberapa berita bagus para peserta co-patent kemarin ya. Nanti linknya akan saya share di WhatsApp group. Saya rasa itu aja. Terima kasih Rizal dan Ya, panitia terima dan kasih juga yang Bapak. Aduh, lainnya. kirain teh nggak ada Pak Nice. Reza nonton. Kenapa? Kirain teh nggak ada Bapak Pak Enggak. Reza nonton. Aduh, kaget saya. Bagus ininya materinya terus atraktif juga ya. Itu aja ya. Semuanya Ya, sukses terima kasih semuanya. banyak Pak. Saya mau lanjut Ya baik ke Pak. sholat Jumat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Reja karena salah satu motivasi kita gitu ya bisa membuat Kumi dan juga mengadakan talk show seperti ini. Sebenarnya tanpa dorongan dari Pak Reja kita kan nggak tahu ya, mungkin jadi nggak sedikit nggak melek ke koperasi ataupun digital koperasinya gitu. Benar-benar sangat dorongan yang
Ya, Baim, Kalau sama-sama Baim. Terima kasih. ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin akan ditutup ya teman-teman. Gimana dari yang lain peserta? Iya, Baim, boleh. Oke. Atau misalkan kita mau tabrak aja Jumatan juga nggak apa-apa kalau misalkan kita mau diskusi. Iya, bisa ini di diskusinya kita di luar aja ya, mungkin karena di talk show ini kita usahainnya waktunya juga gitu. Oh Biar iya enak betul. gitu. Soalnya. Iya betul. Ya, siapa tahu ntar Kang Rijal mau kunjungan ke Kumi gitu ya. Waduh. Kan Humi itu ngebimbing apa? kita juga gitu. Ya, Ya, Kumi ini sebenarnya baru denger Humi itu apa? Kumi itu sebenarnya koperasi digital, Kak, yang bergeraknya itu di koperasi jasa. Jadi kita itu tujuannya itu menghimpun si koperasi produksi gitu. Khususnya koperasi yang berskala menengah ke bawah gitu, Kak. Nah, membantunya itu lewat membuat platform ya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk yang tadi Kakak bilang bahwasanya koperasi sekarang itu jadul dan semacamnya. Ya bagus. Ya. Nanti diwakilkan lah sama Andini ya. Oh, itu Andini. Kita juga ini Iya. dari Andini benar sangat bagus itu. Iya betul. Mantap. Andini nanti mewakili ilmu saya kok, tenang aja. Oke, dilanjutin lagi sama moderator, mangga. Oke lah, baiklah. Terima kasih ya kepada Kang Jale, terus Pak dosen yang sudah menemani kita dari awal dan mendorong kita ya, Pak Reja. Mungkin talk show hari ini dan yang pertama kali ini kita cukupkan. Semoga ke depannya kita bisa mengadakan lagi talk show seperti ini untuk membahas putar koperasi, ya, koperasi yang lainnya gitu ya. Mungkin digitalisasi, mungkin ke depannya kita ganti tema dan semacam. Ya, terima kasih ya Kang Jael. Ya, Kang Jale. ya nggak apa-apa. Sama-sama. Makasih juga nih, udah enak. Udah lama nggak sharing kayak gini lagi. Makasih juga buat teman-teman udah nyediain tempatnya ya. Baik, saya tutup aja mungkin ya langsung. Ya, Semoga boleh. aktivitas kali ini kita berjalan dengan lancar dan jangan lupa jaga 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita mau ngadain foto juga nggak ya? Oh, Pak Parenya udah keluar ya? Iya, Pak Farijanya udah live. Boleh foto dulu nggak, Kak? Sebentar. Boleh. Oke, yuk kita foto dulu ya. Nopi gimana, aman? Udah Oke, siap? yang lainnya boleh on cam. Ambil alih aja sama Nopi ya. Ini posenya pose tegang apa gimana? Saya lihat posenya tegang, Kak. Santai. Wah. Oke, mungkin Pada yang sidakep belum semuanya. Oke, mulai ya. Kasih apa? Nunggu Alvita nih bentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar. Bentar. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Thank you, Kalau gitu, Kang Jale. Izin live gak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa, Kang Jale. Oke, Makasih makasih banyak. ya teman-teman. Oke, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nopi, yang ada Pak Rejanya tadi ada nggak? Record ya, ntar bisa Ya. dijadiin foto ntar. Mantap kalian guys. Nopi. Meskipun Ya. dadakan juga berjalan. Jumat. Oh, Jumatan. Jika nesok Jumahan wae. Iya, kenapa? Bahas wudhu ya. Katanya live IG tapi nggak disimpan di IGTV. Anjir, demi Allah tuh. Ini Adit gimana recording? Itu Mita
diulang aja itu, download dulu.